Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 230. Li Qiang mengingat kembali identitas Tang Xiu dan dia segera tersenyum kecut dan berkata, "Ini memang mudah bagimu." "Baiklah, tidak usah basa-basi lagi, ya," kata Tang Xiu sambil melanjutkan. "Jika tebakanku benar, seharusnya ada anggota keluargamu yang sakit di sini, kan? Kau sudah bersamaku malam ini dan kau juga mendengar bahwa banyak orang memanggilku dengan sebutan Dokter Dewata Tang, jadi aku datang ke tempatmu untuk menghilangkan sisa kekhawatiranmu." Li Qiang terguncang dalam hati dan buru-buru berkata, "Saudara Tang, saya memang punya anggota keluarga yang sakit. Dia istri saya. Dia punya penyakit jantung, juga beberapa gejala gagal ginjal ringan. Namun, saya baru saja menandatangani kontrak penjualan. Dengan komisi dari kontrak itu, saya akan punya cukup uang untuk operasi istri saya." "Ada apa? Kau tidak percaya padaku, kan?" tanya Tang Xiu sambil tersenyum. Dengan pikirannya yang ditunjukkan dan diungkapkan, Li Qiang tersenyum sinis dan berkata, "Untuk apa aku melakukannya? Kau adalah seorang dokter muda dewata yang terkenal. Hanya saja, bisakah pengobatan Tiongkok menyembuhkan penyakit jantung? Bisakah? Baiklah, kau harus mencoba untuk mengetahuinya," kata Tang Xiu sambil tersenyum. "Baiklah, bersiaplah. Jika istrimu masih terjaga, aku bisa segera mengobatinya." "Tapi, Kakak Tang," Li Qiang ragu-ragu. "Rumah sakit telah memberinya program perawatan khusus. Aku bisa segera pergi jika kau tidak percaya padaku," sela Tang Xiu segera. "Tentu saja, jika kau ingin aku mencobanya, aku tidak akan pernah menyakiti istrimu bahkan jika aku tidak dapat menyembuhkan penyakitnya." Mendengar kata-kata itu, Li Qiang langsung merasa tenang dan buru-buru berkata, "Kakak Tang, kakak ipar, silakan duduk dulu. Aku akan memanggil istriku keluar." Segera setelah itu, Li Qiang cepat-cepat memasuki kamar tidur sambil setengah berlari. "Aku sudah mendengar semuanya. Siapa sebenarnya dokter muda dewata itu?" tanya Luo Yu lembut. "Dia adalah tabib muda Tang Xiu dari Rumah Sakit Medis Tiongkok Kota Bintang. Dia juga terkenal sebagai praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat hebat di negara ini," kata Li Qiang berbisik. "Istriku, dia berkata bahwa dia tidak akan menyakitimu bahkan jika dia tidak dapat menyembuhkan penyakit jantungmu. Apakah kamu ingin mencobanya?" Luo Yu mengangguk dan berkata, "Aku juga pernah mendengar tentangnya. Dia adalah dokter muda yang sangat hebat dan mampu melakukan banyak keajaiban. Aku akan mencobanya karena kamu bilang tidak apa-apa." Di luar, di ruang tamu, Tang Xiu dapat mendengar percakapan pasangan itu dengan jelas dan, setelah mereka keluar, dia mengamati raut wajah Luo Yu sambil mengangguk dan berkata, "Kekurangan yin yang dan penurunan fungsi ginjal. Bolehkah saya memeriksa denyut nadimu?" "Baiklah." Luo Yu mengulurkan pergelangan tangannya setelah duduk di depan Tang Xiu. Tak lama kemudian, Tang Xiu tersenyum dan mengeluarkan sekotak jarum perak dari cincin spasialnya dan berkata, "Kamu hanya menderita penyakit jantung yang sangat umum, kasus yang sangat mudah bagiku." "Itu benar, Li Qiang, rebuslah air. Kita akan menggunakannya nanti." "Mengerti?" jawab Li Qiang segera sambil berlari ke dapur. Senyum mulai terbentuk di sudut mulut Tang Xiu. Dia menyeringai dan berkata lembut, "Lepaskan piyamamu dengan cepat. Aku perlu mengeluarkan alat pacu jantung di dadamu. Selain itu, kamu mungkin merasakan sedikit sakit, tapi tolong tahanlah." "Maaf? Kamu? Apakah kamu ingin mencabut alat pacu jantung di jantungku?" Ini, Luo Yu ketakutan dan tercengang, menatap Tang Xiu dengan ekspresi tercengang. Tang Xiu melirik pintu dapur dan langsung membuat Luo Yu tertegun, membuatnya pingsan. Dengan bantuan Suyu, ia menanggalkan piyama Luo Yu dan bergerak secepat kilat. Ia terus-menerus menusuk titik akupuntur utama di area sekitar jantung Luo Yu dengan jarum perak, sebelum mengeluarkan pisau bedah yang tajam. "Hei! Apa yang kau lakukan?" Beberapa menit kemudian, saat Li Qiang keluar dari dapur sambil membawa setengah panci air panas, pemandangan yang dilihatnya membuatnya berteriak dan menjadi marah sambil meraung dan berlari ke depan. "Jika kau tidak ingin istrimu mengalami masalah, diam saja," teriak Tang Xiu balik. Li Qiang meletakkan panci air panas di lantai dan memperhatikan tangan Tang Xiu yang terus menari dan bergerak dengan lancar mengikuti pisau bedah.
Matanya mendidih karena marah, tetapi dia dengan paksa menahannya dan menggeram dengan marah. Dokter Dewa Tang, aku tidak peduli apakah kamu seorang dokter yang benar-benar melakukan mukjizat atau tidak. Tetapi jika terjadi sesuatu yang salah dengan istriku, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Berisik. Gumam Tang Xiu acuh tak acuh sambil terus menggerakkan ujung pisau bedah untuk mengeluarkan alat pacu jantung dari dada Luo Yu, cepat-cepat menyuntikkan kekuatan kekacauan primal ke dalam tubuhnya untuk menghentikan pendarahan dan mendukung perbaikan jantungnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan, setelah lebih dari 20 menit, Tang Xiu akhirnya berhenti menyuntikkan kekuatan kekacauan primalnya. Dia kemudian mencabut benang jarum dan dengan hati-hati mulai menjahit lukanya. Kedua tangannya sangat mantap dan tenang. Meskipun jahitannya tidak rapat, efeknya luar biasa. Setelah selesai menjahit, dia mencuci tangannya di baskom berisi air hangat dan menatap Li Qiang, sambil berkata, "Ada 12 jarum perak di sekitar jantung istrimu. Ingatlah bahwa kamu tidak boleh mencabutnya dalam 24 jam ke depan. Aku akan kembali ke sini 24 jam dari sekarang. Pada saat itu, kamu akan tahu apakah perawatanku berhasil atau tidak." Li Qiang benar-benar ingin melawan Tang Xiu dengan putus asa. Tang Xiu berani melakukan operasi seperti itu pada istrinya tanpa persetujuannya atau istrinya, bahkan menggunakan metode yang kasar dan dangkal. Namun, pada titik ini, dia hanya bisa menerima keadaan istrinya. Dia hanya bisa berdoa kepada para dewa, ke surga untuk memberkati dan melindungi istrinya, agar dia aman dan sehat pada akhirnya. Bab 905, aku bukan seorang pria jika aku tidak membalas permusuhan ini. Tang Xiu bertindak tidak bertanggung jawab dan langsung pergi bersama Su Yu setelah merawat Luo Yu. Satu-satunya yang dia tinggalkan hanyalah resep dengan beberapa penjelasan sederhana. Di dalam aula yang luas, Li Qiang ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa pertemuan hari ini akan menyebabkan kejadian aneh dan ganjil yang akhirnya membuat istrinya harus dioperasi. Rangkaian perubahan mendadak itu membuatnya terkejut dan, untuk sementara waktu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi akibatnya. Haruskah saya menelepon polisi? Atau menelepon ambulans? Pikiran-pikiran itu terus berputar di benaknya, tetapi Li Qiang sama sekali tidak dapat mengambil keputusan. Dia juga tidak berani melakukan apapun terhadap kata-kata Tang Xiu. Akan sangat merepotkan jika nyawa istrinya terancam jika dia mencabut jarum-jarum perak itu. Apa yang harus saya lakukan? Tanpa disadarinya, ia mengeluarkan sebatang rokok sebelum teringat bahwa istrinya akan terkena asap rokok orang lain. Lalu ia membuang rokok itu dengan ekspresi kesal. Ini semua salahku karena tidak memiliki kekuatan maupun kemampuan. Jika aku seperti orang-orang dari keluarga Liu yang memiliki kekuatan seperti itu, bajingan Tang ini tidak akan bisa dengan mudah. Hah? Orang-orang keluarga Liu. Dia sepertinya teringat sesuatu dan segera meraih ponsel pintarnya dan mengeluarkan kartu nama. Dia menekan nomor telepon di kartu itu, dan segera menghubungi pemilik Green Lake Agricola, Song Donglai. Darinya, dia berhasil memperoleh nomor ponsel patriark keluarga Liu, Liu Pinsin. Tentu saja, dia bisa memperoleh nomor itu dengan lancar karena Tang Xiu membuat Song Donglai mengira bahwa dia adalah orangnya Tang Xiu. Halo, bolehkah saya tahu dengan siapa saya berbicara? Setelah panggilannya diangkat, suara Liu Pinsin terdengar dari telepon. Pria ini tampaknya belum beristirahat mengingat nada suaranya. Li Qiang mengambil gagang telepon dan berkata dengan hati-hati. Halo, Patriark Liu. Nama saya Li Qiang yang makan malam dengan Tang Xiu di Green Lake Agricola malam ini. Apakah saya tidak mengganggu istirahat Anda? Anda? Tuan Li? Tanya Liu Pin melalui telepon. Dia terdengar terkejut. Benar, itu aku, jawab Li Qiang cepat. Aku benar-benar minta maaf karena mengganggumu selarut ini, tapi ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Jadi, hahaha. Saudara Li, silakan katakan dengan bebas. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu selama aku tahu jawabannya. Tawa hangat Liu Pinsin terdengar dari telepon. Saudara Li? Li Qiang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dalam hati. Mengingat identitas, kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh Liu Pinsin, keberadaannya mungkin hanyalah seekor semut di mata pria ini. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa orang penting yang begitu terkenal akan memanggilnya dengan sebutan, Saudara Li, suatu hari nanti. Ini pasti karena Tang Xiu, bukan? Ekspresi rumit memenuhi mata Li Qiang. Kemudian dia bertanya lagi. Patriark Liu,
Ada yang tidak kumengerti di sini. Mengapa kau begitu menghormati Tang Xiu malam ini? Bukan hanya kau, bahkan ibumu tampaknya sangat mementingkannya. Bahkan jika dia adalah pemilik Magnificent Tang Corporation, menurutku keluargamu sebanding dengan keluarga Tangnya. Bahkan jika dia memang ahli dalam pengobatan Tiongkok, dia tidak mungkin sebaik para ahli dan profesor di rumah sakit besar, bukan? Liu Pinsin terdiam beberapa detik sebelum dia bertanya perlahan. Apakah kamu sendiri tidak begitu mengenal tabib suci Tang? Jantung Li Qiang berdebar kencang dan matanya berbinar penuh kecerdasan saat dia berkata. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Alasan mengapa kita berkenalan hari ini adalah karena alasan yang sangat khusus. Namun, dia ingin aku bekerja untuknya di masa depan. Dia berkata bahwa dia ingin melatihku menjadi orang kepercayaannya, jadi aku ingin bertanya lebih banyak tentangnya. Suara terkejut Liu Pinsin terdengar. Dokter Dewata Tang ingin melatihmu menjadi orang kepercayaannya? Benar sekali, jawab Li Qiang sambil tersenyum sinis. Jawaban itu membuat Liu Pinsin sangat iri saat dia mendesah. Saudara Li, aku tidak menyangka kau akan seberuntung itu dan mampu membuat tabib Tang menyukaimu. Jika aku jadi kau, aku akan menerima tawarannya untuk bekerja untuknya bahkan jika aku harus mengundurkan diri dari posisiku sebagai kepala keluarga Liu. Aku bisa menjawab pertanyaanmu, tetapi kau tidak boleh melupakanku setelah kau tumbuh bersamanya, saudara Li. Li Qiang ketakutan mendengar jawabannya. Butuh waktu lama baginya untuk menjawab, dengan terbata-bata dan ragu-ragu. Tidak, tidak masalah. Aku tidak akan melupakanmu jika aku benar-benar mendapatkan kekayaan dan kehormatan dengan bekerja di bawahnya. Liu Pinsin sangat senang dengan balasan itu. Ia berdeham dan berkata, karena tabib suci Tang ingin melatihmu sebagai orang kepercayaannya, itu berarti kau memiliki sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, saudara Li. Meskipun demikian, aku yakin kau juga akan mengetahui identitas aslinya cepat atau lambat, jadi aku akan memberitahumu tentang hal itu terlebih dahulu. Namun, dengan satu syarat. Kau tidak boleh mengungkapkannya kepada orang lain. Tolong beritahu aku. Aku tidak akan pernah mengungkapkannya kepada siapapun, jawab Li Qiang cepat. Dokter Dewata memiliki gelar lain, Grandmaster Tang, kata Liu Pinsin. Dia adalah seorang kultivator Tao yang memiliki kekuatan misterius. Seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat dan kekuatan yang luar biasa. Saya khawatir kita, orang biasa, mungkin tidak lebih dari semut di matanya. Apa itu kultivator Tao? Apakah itu seperti pendeta Tao di biara-biara Tao? Tanya Li Qiang, bingung. Nada bicara Liu Pinsin terdengar dipaksakan saat dia menjawab. Bagaimana para pendeta Tao di sekolah Tao biasa bisa dibandingkan dengan Grandmaster Tang? Dia adalah seorang kultivator Tao sejati, sosok hebat yang mengejar kekuatan di jalur kultivasi. Dari sudut pandang manusia biasa seperti kita, dia praktis adalah makhluk surgawi yang hidup. Itu benar, kamu juga tahu ada banyak novel siansia di internet. Cari dan baca tentangnya. Dia bisa dikatakan sebagai eksistensi seperti itu. Novel siansia? Li Qiang kemudian mengakhiri panggilan telepon dengan ekspresi bingung. Ia segera menyalakan komputer dan mencari kata kunci, kultivator, dan novel siansia di internet. Tak lama kemudian, banyak hasil pencarian bermunculan. Li Qiang menghabiskan 2 jam penuh untuk membaca. Ia melihat informasi yang tak terhitung jumlahnya yang ia temukan dengan mencari kata kunci, namun hatinya bergetar saat itu. Terungkapnya identitas Tang Xiu membuatnya terkejut hingga ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa dunia ini benar-benar memiliki entitas seperti makhluk abadi surgawi dalam mitos dan legenda. Ia bahkan secara tak terduga baru saja bertemu dengan satu. Dia mungkin tidak percaya jika berita itu datang dari orang lain. Tetapi karena itu datang dari Liu Pinsin, patriark keluarga Liu, dia harus mempercayainya. Pria ini memiliki status yang terlalu tinggi, sehingga mustahil baginya untuk menipunya. Selain itu, dia baru menyadari bahwa melihat semua kejadian yang terjadi hari ini, identitas Tang Xiu sebagai seorang kultivator mungkin adalah kebenaran. Benar-benar orang yang memiliki kekuatan supranatural. Li Qiang mematikan komputernya. Ia kemudian mendongak dan melihat istrinya yang tertidur lelap di sofa. Setelah memeriksa napasnya dan mengukur suhu tubuhnya dengan termometer, ia mendapati bahwa istrinya tampak stabil secara biologis. Hal itu membuat kegelisahannya perlahan menghilang. Hari berikutnya pun tiba. Li Qiang bahkan tidak melangkah keluar rumah setengah langkah pun. Meskipun istrinya sudah bangun pada siang hari,
dia tetap berada di sisinya untuk melindunginya. Dia sudah meminta seorang teman baiknya untuk membeli semua ramuan yang dibutuhkan dalam resep di pasar obat. "Bagaimana perasaanmu, istriku?" tanya Li Qiang segera dengan wajah khawatir. Dia telah menyeduh ramuan obat dan sekarang menatap istrinya yang sedang meminum semangkuk obat herbal. Luo Yu tersenyum tipis dan berkata, "Saya merasa luar biasa. Saya tidak pernah merasa senyaman ini selama bertahun-tahun. Dulu saya merasa murung dan tertekan seperti tertimpa batu besar. Namun, batu besar itu tiba-tiba menghilang dan saya merasa sangat rileks sekarang. Selain itu, setelah saya minum semangkuk obat herbal ini, saya merasa hangat dan nyaman, jelas lebih berenergi daripada sebelumnya." Setelah mendengar penjelasannya, Li Qiang akhirnya memastikan bahwa perawatan Tang Xiu benar-benar efektif. Jauh lebih baik daripada efek operasi di rumah sakit. Kegembiraan memenuhi wajahnya dan dia berkata, "Oh, kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Dokter Dewata mengatakan bahwa jarum perak di tubuhmu hanya dapat dicabut pada malam hari. Aku akan meneleponnya nanti untuk menanyakan apakah dia akan datang sendiri." "Baiklah." Luo Yu mengangguk sambil tersenyum. Hotel Kota Chang. Setelah Tang Xiu dan Su Yu tiba di ruang makan di lantai 2, mereka melihat Bos Wang yang babak belur dan memar. Sekarang dia bersembunyi di sudut dan menelepon. Hidangan di depannya mengepul panas, mengeluarkan aroma yang kuat, tetapi dia tampaknya tidak berselera sedikit pun. Dia tampaknya dipukuli dengan sangat menyedihkan, Tang Xiu. Su Yu menarik lengan Tang Xiu dan berbicara lembut sambil tersenyum. Dia pria yang bernafsu dan bernafsu. Dan kali ini, dia dibutakan oleh lemak babi dan ingin menipu Anda, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Lagi pula, bagi pria seperti itu, sulit bagi mereka untuk diberi pelajaran kecuali mereka membayar harganya. Namun, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Dia akan benar-benar kehilangan kemampuan kejantanannya dalam waktu setengah tahun. Sialan, kau benar-benar busuk, kata Su Yu sambil terkekeh. Tidak juga. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu adalah ulah Susa dan Hei Xiong. Baiklah, jangan bicarakan orang ini dan makan saja dulu. Kita akan keluar sore ini dan mengunjungi rumah Li Qiang lagi. Meskipun aku sudah menyembuhkan penyakit jantung istrinya, dia masih harus menjalani rehabilitasi untuk beberapa waktu kemudian. Aku perlu menjelaskannya kepada mereka saat aku mengeluarkan jarum perak itu." Su Yu mengangguk sebagai jawaban dan melirik ke sekeliling ruang makan sebelum tiba-tiba bertanya. "Sejauh yang aku tahu, Au biasanya bersamamu. Tapi aku belum melihatnya sejak kau kembali. Kemana dia pergi?" "Aku memerintahkannya untuk mengawasi beberapa orang," jawab Tang Xiu sambil tersenyum. "Tunggu sebentar, dan aku akan mengajakmu menonton pertunjukan yang bagus besok." "Pertunjukan apa yang bagus?" tanya Su Yu penasaran. "Perjuangan," kata Tang Xiu singkat. "Perjuangan?" tanya Su Yu dengan bingung. "Apa maksudmu?" "Ya. Perjuangan untuk bertahan hidup, pertarungan untuk melawan dunia, dan perjuangan untuk mendapatkan kesempatan menemukan Dao Agung," kata Tang Xiu sambil terkekeh. "Baiklah, aku tidak akan membocorkan detailnya untuk saat ini. Kau akan tahu semuanya besok malam." "Kalau begitu jangan lanjutkan," kata Su Yu sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, nenek moyang mengirim seseorang untuk meneleponku tadi malam untuk menanyakan kapan kamu akan pergi ke Pulau Sembilan Naga." Dia tampak agak cemas. Tang Xiu merenung sejenak sebelum menjawab. "Kita akan berangkat ke Pulau Sembilan Naga setelah kembali dari Kanas. Proyek rekonstruksi di sana seharusnya sudah dalam tahap akhir dan itu akan membutuhkanku untuk sentuhan terakhir. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi tanah suci yang ideal dalam visiku, surga surgawi." Di sudut ruang makan, wajah Bos Wang tampak sedikit marah setelah menutup telepon. Ia dipermainkan dan ditipu oleh seorang wanita dan dua bajingan yang memukulinya tadi malam. Hal itu membuatnya marah dan mengamuk. Oleh karena itu, ia memanggil anak buahnya untuk menangkapnya. Mereka harus menemukan bajingan yang memukulinya dan wanita jalang yang menipunya tadi malam. "Dasar bajingan. Jangan biarkan aku menemukan kalian semua, atau aku pasti akan membunuh kalian." Bos Wang melempar gagang telepon ke atas meja sebelum mengambil sumpit dan menggigit setiap hidangan. Namun, luka di sudut mulutnya terus-menerus terkena setiap kali ia membuka mulut, menyebabkannya terkesiap dan menggeliat kesakitan.
Aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membalas dendamku pada bajingan ini. Bos Huang bersumpah dalam hati sambil menahan rasa sakitnya. Setelah kehilangan pikiran untuk makan, dia kemudian mendongak, pandangannya jatuh pada Tang Xiu dan Su Yu di dekatnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 906, Kegembiraan memiliki banyak mitra. Dengan amarah yang membara di dalam hatinya, Bos Huang melangkah ke arah Tang Xiu dan Su Yu. Dia sudah mengetahui masalah ini. Su Yu pasti telah menjebaknya dengan burung dara itu dan dua orang besar yang mengalahkannya kemarin, benar-benar mempermainkannya. Dia menunjuk keduanya dan mendesis dengan marah. Kalian berdua benar-benar berani mengadu dombaku, dasar bajingan terkutuk. Ayah besar ini akan mengubah nama keluargaku menjadi namamu jika aku tidak membunuhmu hari ini. Tapi menurutku kau tidak sebodoh itu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia membalik menu sambil menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kau ingin mengganti nama keluargamu dengan nama kami? Tidak. Kami tidak berani menyetujui permohonan itu. Kami belum berencana untuk punya anak, dan tidak mungkin kami harus punya anak laki-laki, atau cucu laki-laki secara tiba-tiba, bukan begitu? Tatapan licik melintas di mata Su Yu dan dia menuruti permainan itu. Aku juga tidak menginginkannya. Lagi pula, jika aku punya anak atau cucu yang mesum dan penuh nafsu, aku pasti akan mencekiknya sampai mati. Tang Xiu tidak menyangka Su Yu bisa mengucapkan serangan yang begitu kejam dan meliriknya dengan senyum bahagia. Dia kemudian menoleh untuk melihat Bos Huang dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mendengarnya? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi keturunan kami, jadi pergilah. Tidak menyenangkan melihatmu mati tercekik di sini. Wajah Bos Huang memerah dan rasa malu terpancar di matanya. Tatapannya ke arah Tang Xiu dan Su Yu seolah-olah dia ingin membunuh mereka. Dia tertawa marah dan berkata, bagus. Hebat sekali. Kalian telah menanam benihnya, tapi tunggu saja. Ini belum berakhir. Setelah berkata demikian, dia kembali berbalik ke meja makannya, mengambil tas kerja dan meraih telepon di atas meja, lalu melangkah pergi tanpa menyelesaikan mencuci piring. Tang Xiu memperhatikan punggungnya saat dia pergi. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, menjadi seorang pemilik bisnis sebenarnya membuktikan kemampuannya, tidak peduli seberapa biasa-biasa saja itu. Sayang sekali dia memiliki perilaku yang buruk dan didorong oleh nafsunya. Itu akan memberinya akhir yang buruk di masa depan. Baiklah, mari kita lupakan topik tentang dia, oke? Itu hanya membuang-buang waktu kita. Mengerti? Su Yu mengangguk pelan sambil tersenyum. Di matanya, Tang Xiu terlalu hebat dan terlalu mempesona, jadi dia tidak bisa melirik pria lain. Saat siang berganti malam, Tang Xiu dan Su kembali lagi ke rumah Li Qiang. Setelah Tang Xiu mencabut jarum perak dari tangan istri Li Qiang, Luo Yu, dan memeriksa kondisinya, dia tersenyum senang dan berkata, tidak ada yang serius lagi padanya. Dia hanya perlu istirahat untuk memulihkan diri selama 2 atau 3 bulan ke depan. Saya jamin kesehatannya akan sama seperti orang sehat normal dalam waktu 2 bulan lebih. Namun, dia harus tetap minum obat herbal sesuai resep saya, karena khasiatnya tidak hanya untuk menyehatkan jantung tetapi juga untuk mengobati kekurangan ginjal dan gagal ginjal. Kakak Tang, apakah istriku benar-benar bisa seperti orang lain di masa depan? Tanya Li Qiang dengan tergesa-gesa. Kalau begitu, apakah dia juga bisa punya anak? Itu tentu saja bukan masalah, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Li Qiang tampak gembira dan berkata, bagus sekali. Kami sudah pergi kemana-mana untuk mencari pertolongan medis. Setiap tempat menyimpulkan bahwa dia tidak hanya mengidap penyakit jantung, tetapi juga memiliki masalah dengan fungsi ginjalnya sehingga dia tidak dapat memiliki anak. Saudara Devine Dr. Tang, itu semua berkat Anda. Terima kasih. Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, jangan banyak bicara sopan padaku. Sudah cukup bagimu untuk mendorong Bos Huang itu ke lubang dan kemudian bekerja di Magnificent Tang Corporation milikku. Aku berjanji akan menyelesaikannya, jawab Li Qiang tegas. Ketuk, ketuk. Terdengar ketukan di pintu dan seseorang memanggil dari luar. Hai, kakak. Kamu di rumah? Tolong buka pintunya. Li Qiang linglung, tetapi dia segera menjawab dengan terkejut dan gembira. Itu adik perempuanku. Dia sudah kembali. Sambil melangkah cepat untuk membuka pintu,
Dia menatap gadis jangkung yang berdiri di luar dengan senyum berseri-seri saat dia menyapanya. Xinjie. Aku tidak pernah mengira kamu akan kembali secepat ini. Cepatlah masuk. Kami kedatangan tamu kehormatan di rumah. Tamu terhormat? Siapa mereka? Gadis jangkung itu tersenyum menanggapi dan bergerak cepat ke dalam. Setelah dia sampai di ruang tamu dan melihat dengan jelas Tang Xiu di sana, dia sedikit tertegun dan berteriak dengan tidak percaya. Tang Xiu? Kenapa kamu ada di rumahku? Tang Xiu juga melihat siapa yang baru saja datang dan juga menunjukkan ekspresi aneh. Apakah ini keluargamu, Li Xinjie? Ya, jawab Li Xinjie. Li Qiang dan Luo Yu, yang duduk di sofa, saling bertukar pandang dengan bingung. Setelah beberapa saat, yang pertama bertanya dengan ekspresi agak heran. Kamu juga kenal saudara perempuanku, Kakak Tang? Ya, kami berdua adalah mahasiswa di Universitas Shanghai. Jawab Tang Xiu sambil tersenyum ringan. Tidak mungkin, kan? Li Qiang terkesima dan berkata. Namamu dikenal luas sebagai pemilik Magnificent Tang Corporation, tetapi kamu masih mahasiswa Universitas Shanghai? Kamu tidak hanya mengolok-olokku, kan? Tang Xiu tidak membohongimu, kakak, sela Li Xinjie. Dia mahasiswa baru di Universitas Shanghai sepertiku. Kami akan menjadi mahasiswa tahun kedua setelah musim panas ini. Tang Xiu juga tersenyum dan berkata, ada apa? Aku bisa menjadi pemilik Magnificent Tang Corporation, tetapi aku tidak bisa menjadi mahasiswa di Universitas Shanghai? Para leluhur kita mengatakan bahwa belajar tidak ada habisnya. Hanya dengan belajar lebih banyak saat masih muda, seseorang akan dapat melangkah lebih jauh di masa depan dan memiliki prestasi yang lebih besar. Kalimat ini juga perlu disampaikan kepadamu. Kamu akan bergabung dengan Magnificent Tang Corporation di masa depan. Bahkan jika kamu seorang ahli penjualan, kamu tetap harus bekerja dan belajar pada saat yang sama jika kamu ingin bergerak cepat dan naik lebih tinggi. Aku tahu. Li Qiang mengangguk tegas dan menjawab dengan sangat serius. Li Xinjie, di sisi lain, terkejut dan bertanya dengan heran. Kamu baru saja mengatakan bahwa kakakku akan bekerja untuk Magnificent Tang Corporation milikmu, Tang Xiu? Itu mengingatkanku, bagaimana kalian bisa saling kenal? Mengapa kalian datang ke kota Chang? Rangkaian pertanyaan itu membuat Tang Xiu tersenyum dan menjawab. Ada sesuatu yang harus kulakukan di sini, dan kebetulan aku bertemu dengan saudaramu. Dia benar-benar penjual yang baik, jadi aku ingin dia bekerja di perusahaanku. Li Xinjie langsung mengerti dan berkata dengan gembira. Terima kasih banyak, Tang Xiu. Aku tahu bahwa saudaraku hebat. Li Qiang tertawa hampa sebagai tanggapan. Ia melirik istrinya, Luo Yu, dan berkata dengan tergesa-gesa. Xinjie, kita harus berterima kasih kepada saudara Tang dengan pantas karena ia telah menyembuhkan penyakit jantung adik iparmu. Ia adalah dermawan besar keluarga kita. Li Xinjie melamun dan langsung berkata dengan gembira. Penyakit jantung kakak sudah sembuh? Hebat. Terima kasih, Tang Xiu. Terima kasih banyak. Sial, seharusnya aku yang disalahkan di sini. Aku sudah tahu bahwa kau adalah seorang dokter dewata yang terkenal, tetapi aku tidak pernah sekalipun memintamu untuk membantu mengobati kakak iparku. Tidak apa-apa, jangan ucapkan terima kasih lagi. Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata. Benar. Izinkan aku memperkenalkanmu padanya, Su Yu. Dia juga seorang mahasiswa di Universitas Shanghai dan merupakan teman sekamar Mu Wanying. Mu Wanying? Ekspresi Su Yu sedikit berubah, namun dia menyembunyikan ekspresi terkejut di wajahnya. Li Xinjie sendiri telah memperhatikan kecantikan Su Yu yang menyesakkan saat dia pulang. Meskipun dia telah menekan kecurigaan dan keraguannya di dalam hatinya, dia sekarang menyadari bahwa Tang Xiu pasti memiliki hubungan yang luar biasa dengan wanita bernama Su Yu ini, mengingat bagaimana Tang Xiu memperkenalkannya. Kamu adalah, kata Li Xinjie sambil ragu-ragu. Tang Xiu terdiam sejenak lalu berkata. Dia wanitaku. Apa katamu? Kalau dia wanitamu, lalu, bagaimana dengan Wanying? Seru Li Xinjie. Dia juga tahu tentangnya, kata Tang Xiu. Ketidakpercayaan menutupi wajah Li Xinjie dan dia bertanya dengan tidak percaya. Wanying mengenalnya? Apakah dia juga mengenal Wanying? Su Yu mengulurkan tangannya dan dengan tenang menyela. Aku kenal Mu Wanying.
Dia adalah pacar Tang Xiu yang sebenarnya, bunga terindah di Universitas Shanghai sekaligus bele pertama Beijing. Dia juga wanita yang sangat luar biasa. Bibir Li Xinjie berkedut dan dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Lalu, kenapa kamu? Su Yu dengan tenang memotongnya. Yang ingin kau tanyakan adalah, mengapa aku masih bersedia bersama Tang Xiu, kan? Baiklah, aku bisa menjawabnya. Aku memilih dan bersedia bersamanya, terlebih lagi aku ingin bersamanya selama sisa hidupku. Aku bukan satu-satunya yang seperti ini, tetapi wanita-wanita lainnya juga tahu bahwa ada juga Mu Wanying, tetapi mereka tetap bersikeras untuk bersamanya. Kalian? Li Xinjie terkejut. Dia benar-benar tidak bisa memahami kecantikan seperti bidadari ini. Tang Xiu sendiri tidak ingin terlibat lebih jauh dalam topik semacam itu dan berkata, ngomong-ngomong, aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan, jadi tolong ingat apa yang kukatakan padamu. Kau harus memperhatikan istirahat dan pemulihan dalam 2 bulan ke depan. Dan terus minum obat herbal itu selama 3 bulan. Kami akan pergi karena kami masih memiliki urusan lain yang harus diurus. Tak lama kemudian, Tang Xiu pergi bersama Su Yu. Di dalam aula, Luo melambaikan tangan dan memanggil Li Xinjie ke sisinya. Dia memegang tangannya dan bertanya. Xinjie, kamu tampaknya sangat akrab dengan Dokter Dewata Tang, bukan? Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya, Kak? Pacarnya yang sebenarnya adalah teman sekamarku dan kami seperti saudara, jawab Li Xinjie sambil tersenyum paksa. Hanya saja, aku tidak menyangka dia juga punya wanita lain selain Wanying. Terlebih lagi wanita miliknya ini tidak lebih buruk dari Wanying, baik dari segi penampilan, perawakan, maupun sikapnya. Untuk beberapa saat, Luo Yu terdiam sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Xinjie, kamu harus ingat bahwa urusannya adalah urusannya, bukan urusan kita. Bahkan jika kamu memiliki persahabatan yang mendalam dengan gadis bernama Mu Wanying ini, sebaiknya kamu tidak melibatkan diri dalam masalah ini. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang yang malu. Li Xinjie mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hari berikutnya, Tang Xiu dan Su Yu baru saja keluar dari Hotel Chang City dan berjalan keluar dari pintu masuk hotel. Namun, Tang Xiu tidak menyangka bahwa ada beberapa orang dengan pakaian aneh di sekitar, tampak seperti gangster kecil. Masalah datang mengetuk, bisik Su Yu. Mereka mungkin merepotkan bagi yang lain, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi kita, kata Tang Xiu enteng. Baiklah, ayo pergi. Kita akan langsung menuju ke Green Lake Agricola. Pertunjukan yang akan kita tonton akan berlangsung malam ini. Berderak. Sebuah mobil off-road Mercedes-Benz berhenti di depan mereka. Tang Xiu dan Su Yu langsung menaikinya. Tang Xiu memperhatikan para gangster di sekitar bergerak cepat, termasuk 2 SUV hitam di belakang mereka. Setelah menonton, dia mencibir dan memerintahkan. Jinxi, kendarai perlahan dan biarkan gerombolan itu mengikuti kita. Apakah Anda ingin memperhatikan Susa dan Hei Xiang untuk menghadapi mereka, bos? Tanya Jinxi. Tidak perlu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Pria bermarga Huang itu ingin bermain sekarang, jadi kami akan menemaninya. Sebuah acara besar pasti akan berlangsung di Green Lake Agricola. Mereka yang akan datang ke pesta itu pastilah orang-orang yang kuat, termasuk beberapa ahli bela diri. Jika Huang ini memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu ke Green Lake Agricola, maka situasi yang menyenangkan namun canggung akan terjadi pada mereka. Kau tahu, Tang Xiu. Senyummu itu terlihat agak berbahaya dan menyeramkan, kata Su Yu sambil tersenyum. Benarkah? Tapi kenapa aku tidak merasakannya? Tanya Tang Xiu dengan senyum aneh. Itu jelas ada di sana. Sepertinya aku melihat Huang mesum itu akan segera bernasib buruk dari senyummu, kata Su Yu sambil tersenyum. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apakah membersihkannya sekarang akan memengaruhi rencanamu? Lagi pula, kau ingin Li yang bekerja untuk Magnificent Tang Corporation, sebagai permulaan. Bab 907, Umpan Meriam. Tang Xiu sendiri sangat khawatir tentang hidup dan mati bos Huang. Bagaimanapun, Li Qiang akan segera menyusulnya. Namun, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya setelah dia mengetahui pria ini ingin membalas dendam padanya. Itu adalah ide yang bagus dan itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tidak akan ada yang terpengaruh. Tang Xiu menyalakan sebatang rokok dan melihat keluar jendela. Kemudian dia berbicara lagi. Orang Huang itu tidak akan mati,
paling-paling hanya memberinya pelajaran. Namun, para gangster di bawahnya tidak akan seberuntung dia. Tak lama kemudian, Mercedes-Benz itu hanya berjarak beberapa kilometer dari Green Lake Agricola. Jinsi yang sedang mengemudi melihat Mo Au di depan di pinggir jalan, jadi ia segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Bos, Green Lake Agricola saat ini ditutup sementara. Mo Au melaporkan dengan hormat kepada Tang Xiu sambil berdiri di luar jendela. Bagaimana situasi di sana? Tanya Tang Xiu. Niat membunuh yang tersembunyi, tidak kurang, jawab Mo Au. Song Donglai, Ao Wei, Gong Kuang dan 64 ahli yang dilatih oleh mereka semua menyembunyikan diri. Sementara itu ada juga master kungfu lain yang bermargahan yang datang kemarin. Pria ini, ditambah dengan trio Song Donglai, berjumlah total 68 orang di sana. Seluruh Agricola berada dalam formasi pertempuran. Sekarang mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Masuk ke mobil. Tang Xiu mengangguk pelan dan berkata, "Ayo masuk." Mo Au menurut dan, setelah duduk di kursi penumpang, mobil SUV Mercedes-Benz melaju menuju Green Lake Agricola. Saat mereka memasuki jalan lebar, pintu masuk tempat itu segera terlihat, tetapi kali ini tidak ada pemandangan ramai seperti biasanya. Bahkan para penjaga keamanan yang bertugas menjaga semuanya sudah pergi. Tang Xiu melepaskan indera spiritualnya saat ia keluar dari mobil dan mengamati area sekitar seluas lebih dari 200 meter. Dalam jangkauan pengamatannya, ia melihat puluhan pria gagah berani bersenjata bersembunyi di sudut-sudut tersembunyi, termasuk beberapa dari mereka yang menyadari kedatangan mereka. Mereka membawa senjata. Tang Xiu tidak menyangka bahwa anak buah Song Donglai akan memiliki senjata api dan beberapa mungkin memiliki senapan runduk. Di dalam jangkauan indera spiritualnya, ada total 4 penembak jitu yang bersembunyi di setiap arah, masing-masing dengan senjata mereka diarahkan ke gerbang. Ada yang datang, bos. Jinsi, yang mengikuti di belakang Tang Xiu, tiba-tiba berbicara. Tang Xiu mengangguk dan menatap Song Donglai yang datang dari lokasi terdekat menuju posisinya. Dia hanya datang sendirian tanpa kedua temannya. Bahkan anak buahnya pun tidak terlihat. "Tuan Tang," teriak Song Donglai dengan hormat saat dia datang di hadapan Tang Xiu sambil tersenyum. "Kamu memiliki pengaturan yang bagus di sini." Tang Xiu tersenyum dan berkata, "Formasi susunan pertempuran ini cukup menarik." "Anda bercanda, Tuan Tang," kata Song Donglai sambil tersenyum paksa. "Hanya itu yang bisa kami lakukan sementara kami tidak tahu berapa banyak orang dari keluarga Lian yang akan datang. Jika terlalu banyak dari mereka yang datang ke sini atau leluhur keluarga Lian yang datang, saya khawatir kita akan terjerumus dalam kesulitan. Jika Tuan Tang mampu, apakah Anda akan?" Tang Xiu mengangkat tangannya untuk menyela perkataannya dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya permusuhan dengan keluarga Lian. Aku juga tidak punya alasan untuk menyingkirkan mereka. Permusuhan antara kamu dan mereka adalah urusanmu sendiri. Aku hanya datang ke sini untuk menjadi saksi dan tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan." "Tuan Tang, Anda," kata Song Donglai dengan nada getir. Tang Xiu menyela dia sekali lagi dan berkata dengan tenang, "Sebenarnya, tidak akan ada keuntungan bagi kalian jika aku bertindak dan membantu kalian. Kalian ingin memanfaatkan kesempatan itu, yaitu menjadi kultivator tahu sejati, yang merupakan sesuatu yang harus kalian andalkan sendiri. Jika kalian mengandalkan aku dan membiarkan para Lian ditangani dengan mudah, kalian akan kehilangan rasa pengendalian diri ini. Itu akan menyebabkan masalah dalam kondisi pikiran kalian nanti. Pertarungan kalian dengan para Lian sekarang adalah tanggung jawab kalian. Keadaan pikiran? Pertarungan dan perjuangan dengan diri sendiri?" Song Donglai samar-samar menyadari gagasan tentang apa yang ingin diungkapkan Tang Xiu. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Jika demikian, bisakah Anda memenuhi satu permintaan kami, Tuan Tang? Ini masalah yang sangat sederhana. Jika kami semua bersaudara terbunuh di sini hari ini, dapatkah kami mengirim tulang-tulang kami kembali ke keluarga kami? Daun-daun yang gugur akhirnya kembali ke akarnya, dan keluarga kami adalah tempat peristirahatan terakhir bagi kami untuk tidur. Aku berjanji padamu." Tang Xiu mengangguk. Song Donglai menatap Tang Xiu dengan penuh rasa terima kasih dan tiba-tiba berkata, "Tuan Tang, jika kami semua bersaudara terbunuh dalam pertempuran ini, kami ingin Anda memiliki Green Lake Agricola ini. Ini adalah tanda terima kasih kami atas kata-kata Anda." "Aku tidak bisa." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata,
Seseorang boleh saja mencintai kekayaan, tetapi ia harus mendapatkannya dengan cara yang benar dan adil. Jika kita musuh, aku bisa membunuhmu dan mengambil alih hartamu. Tetapi aku tidak bisa menerima tawaranmu. Jika kalian semua mati dalam pertempuran, Green Lake Agricola akan menjadi industri keluarga Songmu, tidak kurang. Meskipun demikian, aku berharap kalian selamat. Aku harap kalian dapat merebut kesempatan kecil untuk bertahan hidup untuk memasuki Dao melalui seni bela diri dan menjadi seorang kultivator sejati. Donglai akan selalu mengingat instruksi Tuan Tang, kata Song Donglai dengan hormat. Meskipun aku tidak akan ikut campur dalam masalah antara kalian berdua, aku tidak keberatan untuk membuat kesepakatan denganmu dengan syarat kau bisa bertahan hidup dan berhasil melewati tahap pemurnian Qi, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Transaksi apa? Tanya Song Donglai, bingung. Saya akan menjual teknik kultivasi untuk para kultivator, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tubuh Song Donglai bergetar hebat dan sorot mata penuh kegembiraan. Ia lalu buru-buru bertanya. Tuan Tang, selama kita bisa menembus tahap pemurnian Qi seperti yang Anda katakan, kita akan membeli seni kultivasi itu berapapun harganya. Baiklah. Kalian bisa melanjutkan persiapan kalian. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Tidak pantas bagi kita untuk tinggal di sini karena tempat ini akan segera menjadi medan perang. Namun, ingatlah kata-kataku, aku tidak akan ikut campur dalam pertempuran antara pihak kalian dan Lian, tetapi kalian berdua tidak boleh memengaruhi orang biasa. Jika tidak, aku tidak akan ragu untuk melenyapkan siapapun yang menjadi ancaman bagi keselamatan publik. Dimengerti? Jawab Song Donglai dengan ekspresi serius. Tang Xiu melingkarkan tangannya di bahu Suyu dan memeluknya saat dia berjalan menuju kedalaman Agricola. Dengan Susa dan Hei Xiong mengikutinya, kelompok yang terdiri dari 6 orang itu melintasi tempat itu dan tiba di tepi sebuah bukit. Black Pithon Array mungkin tampak kuat bagi orang lain, tetapi di mata Tang Xiu, susunan itu penuh dengan kekurangan dan celah. Dia membawa orang-orangnya keluar dari susunan itu dengan mudah dan mereka dengan cepat tiba di tengah lereng bukit yang berjarak beberapa ratus meter. Tempat ini cukup bagus. Saat mereka tiba di tempat yang relatif datar di tengah bukit, tatapan Tang Xiu menyapu beberapa batu biru besar. Dia segera melompat ke salah satunya dan melihat ke bawah ke arah danau hijau Agricola di kaki bukit dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Orang-orang yang membuntuti kita seharusnya sudah tiba di luar Green Lake Agricola. Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Tanya Suyu. Kalau begitu aku pasti harus mencari penyelamat untuk Bos Huang, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi nomor ponsel Li Qiang. Setelah Li Qiang mengangkat teleponnya, dia berkata, "Hubungi pemilik Green Lake Agricola, Song Donglai, sekarang. Katakan padanya bahwa beberapa orang baru saja tiba di tempat pertaniannya dan jangan hentikan dia. Bawa mereka ke aula yang luas dan sediakan makanan dan minuman keras. Anggap saja itu sebagai umpan meriam yang kuberikan kepada mereka. Ingat, prioritas pertamamu setelah datang ke sini adalah melindungi keselamatan Bos Huang dan mendapatkan kepercayaannya." "Saya harus pergi ke sana sekarang?" tanya Li Qiang. "Baiklah. Datanglah ke sini sekarang," kata Tang Xiu sambil tersenyum. Di gerbang Green Lake Agricola, 2 SUV hitam diparkir di luar. Di kursi penumpang mobil di depan ada seorang pria paruh baya yang tegap dengan bekas luka mengerikan di pipi kirinya. Dia sekarang mengerutkan kening dan mengeluarkan ponselnya. Setelah menekan nomor ponsel dan panggilannya diangkat, dia berkata, "Orang-orang ini baru saja memasuki Green Lake Agricola, Bos. Jangan beritahu mereka dan tunggu aku di sana." Suara berat Bos Huang terdengar menjawab dari telepon. Setelah lebih dari setengah jam, sebuah Audi hitam dan 2 van berwarna emas tiba. Bos Huang kemudian keluar dari Audi dan bertanya, "Di mana bajingan-bajingan itu sekarang?" "Mereka ada di dalam dan belum keluar, Bos," jawab lelaki besar berwajah penuh bekas luka itu. Bos Huang mencibir. "Saya sudah mengunjungi Green Lake Agricola ini beberapa kali dan jalan ini adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar dari tempat ini. Karena mereka masih di dalam, saya akan membunuh mereka hari ini. Tunggu dan bersiap untuk bergerak. Tapi patuhi perintah saya. Habisi para pria itu sampai mati, tapi jangan pernah menyentuh wanita itu. Saya akan menidurinya kecuali dia berpose 108 kali untuk saya." Pria tegap berwajah bekas luka itu menyeringai. "Jika kau lelah bermain, bisakah kau memberikannya pada kami untuk bermain? Aku melihat wanita itu sendiri,
Dan sial, dia adalah wanita tercantik yang pernah kulihat dalam hidupku. Bos Huang meliriknya sekilas sebelum mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah menghisap 2 kali, dia mengangguk dan berkata, "Tunggu sampai aku selesai dan bosan dengannya, baru kau boleh mengabulkan keinginanmu." Beberapa menit kemudian, Bos Huang memasuki Agricola bersama lebih dari 20 gangster bersenjata pentungan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya bingung. Sekarang sudah hampir tengah hari, dan bisnis seharusnya ramai di sini. Jadi, mengapa tidak ada tamu saat ini? Ada yang salah di sini. Ketika dia berjalan melewati koridor dan tiba di aula luas di dalam, langkahnya tiba-tiba terhenti dan dia berteriak dengan nada yang dalam. "Ada yang salah?" "Ada apa, bos?" tanya pria besar berwajah bekas luka itu, bingung. Bos Huan mengamati situasi di sekitarnya dengan saksama dan berkata dengan suara berat. "Tidakkah kau lihat? Kita sudah berada di dalam selama beberapa menit, tetapi kita belum melihat bayangan siapapun? Sudah kubilang aku pernah ke sini beberapa kali. Tempat ini ramai dengan banyak tamu, penjaga keamanan di gerbang, dan banyak staf. Tapi sekarang, tidak ada seorang pun di sini." Jantung lelaki kekar berwajah bekas luka itu tiba-tiba berdebar kencang saat mendengarnya. Ia lalu langsung bertanya, "Mungkinkah kita masuk perangkap mereka, bos?" Bos Huang menarik napas dalam-dalam dan segera menjawab dengan wajah waspada. "Kita keluar dulu dari sini." Pada saat ini, Song Donglai datang bersama manajer Wang yang sudah setengah baya. Setelah melihat Bos Huang dan anak buahnya, dia tersenyum dan memanggil dengan suara yang tegas. "Bukankah Anda Bos Huang? Apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Tapi, lagu apa yang Anda nyanyikan hari ini? Saya rasa saya tidak menyinggung Anda. Namun, bagaimana Anda bisa membawa begitu banyak orang ke sini? Apakah Anda ingin menghancurkan Agricola saya atau semacamnya?" Bos Huang sendiri tahu siapa Song Donglai. Dia sangat menyadari bahwa pria ini juga memiliki beberapa kemampuan dan pengaruh di kota Chang, jadi dia tersenyum sinis dan berkata, "Kamu salah paham, Bos Song. Bagaimana mungkin aku membawa orang-orangku untuk menghancurkan wilayahmu? Itu karena beberapa bajingan berlari ke tempatmu dan kami datang untuk mengejar mereka." Song Donglai sengaja menunjukkan ekspresi pengertian yang tiba-tiba dan berkata, "Ah, aku tahu siapa yang kamu bicarakan. Aku hanya punya sekelompok tamu hari ini. Hanya saja mereka sepertinya mengalami kecelakaan yang tidak terduga secara tiba-tiba dan kemudian pergi." Bab 908, Serangan infiltrasi tak terlihat. Bos Huang tercengang. Dia memperhatikan Song Donglai, tetapi ekspresi dan nadanya tampaknya tidak menunjukkan bahwa dia berbohong. Dia ragu-ragu dan menoleh untuk melihat pria besar berwajah bekas luka itu. Bersambung ke episode 231. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.